Oke teman-teman, pernah keseleo di masa lalu? Pernah cedera engkel? Jadi ini saya kasih tutorial bagaimana cara mengatasi keseleo yang sudah lama, dan tentunya itu yang bisa menyebabkan saraf terjepit di tulang panggul. Nah, jadi cara mengetahuinya teman-teman ini bisa diketahui dari sini. Titik pijat untuk keseleo yang sudah lama. Ini pernah keseleo ya. Tapi keseleo itu ada dua macam. Ada yang keseleo bengkak dan ada keseleo yang tidak bengkak. Cara mengatasinya begini. Cara mengatasi keseleo yang sudah lama. Tekan di sini dulu. Kalau di bagian ini sakit, jangan memijat pada bagian ini, tapi pijatlah pada bagian atas terlebih dahulu untuk merelaksasi urat tendon yang ada pada bagian ini. Biasanya pada saat ditekan seperti ini, itu kemudian ditekan lagi di bagian ini, akan terasa sakit bagi mereka yang pernah mengalami keseleo di masa lalu. Cara menghilangkan sakit yang ada di sini, cara menghilangkan sakit yang ada pada bagian ini, itu dengan cara menekan pada bagian ini. Cara menekan pada bagian ini, gunakan jempol, tekan-tekan begini. Seperti pada tutorial yang lain, saya beritahu bagaimana titik inti pijat refleksi pada bagian pergelangan kaki. Jadi ditekan seperti ini, yang tadinya sakit pada bagian ini, sangat sakit biasanya. Letaknya itu kira-kira 2 jari dari atas mata kaki, kemudian 1 jari pas di pertemuan tulang punggung kaki dan tulang kering. Nah, jadi tekan di situ, pasti terasa sangat sakit. Dan untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di sini, teman-teman boleh memijat dengan cara mengambil dengan jari tengah pada bagian belakang mata kaki seperti ini ya. Lakukan pemijatannya, tekan-tekan terus, tekan sambil menggerakkan. Jadi menekannya itu sambil digerakkan begini ya, pada bagian ini. Nah, setelah itu lakukan relaksasi pada bagian punggung kaki seperti ini. Untuk mereka yang pernah keseleo, bisa dilakukan sendiri di rumah, bisa memijat kaki sendiri. Nah, biasanya setelah pemijatan dilakukan di belakang mata kaki seperti ini, ditarik-tarik sambil menggoyang-goyang di belakang mata kaki, biasanya rasa sakit yang ada pada bagian ini akan berkurang. Nah, ini sudah mulai berkurang, bisa dirasakan teman-teman ya, bisa dirasakan. Nah, selanjutnya ini belum selesai ya. Lakukan pemijatan seperti ini. Ini untuk merelaksasi jika ada urat yang bermasalah pada bagian mata kaki. Tekan begini sambil sedikit agak memutari mata kaki seperti ini. Kemudian tekan lagi pas di atas mata kaki. Biasanya kalau orang yang pernah mengalami keseleo hebat, justru ada sakit di sini biasanya, karena yang berhubungan dengan urat yang ada pada bagian ini jika orang yang keseleo parah. Jadi cedera engkel, keseleo bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Kemudian di belakang mata kaki ditekan-tekan seperti ini ke atas, bukan ke bawah. Tidak bolak-balik. Jadi ke atas saja. Teman-teman bisa membuat gerakan seperti ini, tekan, kemudian tekan lagi. Dan selanjutnya lakukan peregangan seperti ini, kemudian tekan lagi, agak menarik yang di bawah, agak memberikan tekanan tarikan di bawah seperti ini, kemudian tekan ke atas seperti ini, dan gerakkan kembali urat yang di sini. Biasanya setelah dilakukan pemijatan di bagian dalam, rasa sakit yang ada pada bagian ini itu akan hilang. Nah, tetapi nanti saya akan bagikan tips bagaimana cara mendeteksi jika keseleonya parah. Itu akan bunyi biasanya pada bagian ini. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kemudian ditekan lagi pada bagian ini
untuk memberikan efek relaksasi pada jaringan urat yang ada di telapak kaki dengan menekan menggunakan jari tengah seperti ini. Tekan, angkat, tekan, angkat. Biasanya dalam beberapa kasus itu akan terasa sangat sakit sekali, tetapi tekan perlahan-lahan. Jangan memberikan tekanan yang terlalu berlebih. Ini untuk relaksasi saja, ya. Kemudian pijatlah pada bagian telapak kaki seperti ini. Pijat pada bagian telapak kaki seperti ini dulu. Nah, karena ada beberapa kasus biasanya ketika cedera pada bagian pergelangan kaki itu sampai ke telapak kaki menjadi berwarna biru biasanya, ya. Cederanya biasa sampai ke telapak kaki dan dipijat seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman boleh merelaksasi jari kaki seperti ini. Relaksasi jari kakinya seperti ini, pelan-pelan saja. Nah, kalau sementara keseleo, bengkak pada bagian ini jangan dipijit, tetapi pijat pada bagian yang tidak bengkak. Nanti teman-teman bisa mengikuti penjelasan rincinya. Silakan ikuti terus videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terus di sini sakit sekali teman-teman pasti, tetapi rasa sakit itu bisa hilang, ya. Terus tekan lagi di sini, kemudian tekan lagi di sini dengan relaksasi seperti ini, keseleo bisa sembuh. Nah, jika bengkaknya di bagian ini, kalau sementara bengkak, keseleo yang baru, keseleo yang sudah lama, cedera engkel yang baru dan cedera engkel yang lama itu berbeda. Jadi kalau misalkan bengkak pada bagian ini, maka hindari untuk memijat pada bagian yang bengkak, pijat pada bagian yang tidak bengkak. Di antaranya di bagian ini direlaksasi dulu supaya suplai darahnya jadi lancar, sirkulasi oksigennya jadi lancar sehingga membuat yang bengkaknya jadi turun. Jadi kesalahan umum yang dilakukan oleh pemijat pada umumnya itu memijat pada bagian yang bengkak. Bengkak pada cedera engkel itu tidak boleh memijat pada bagian yang bengkaknya. Seperti ini direlaksasi, kemudian kembali relaksasi di belakang. Yang kalau dipijat di bagian ini, teman-teman bisa lihat nanti di pemijatan yang bagian sebelah. Nah, setelah itu pada posisi tengkurap. Nah, untuk merelaksasi bagian bawah supaya lancar peredaran darahnya, teman-teman bisa menarik ini, otot betis seperti ini. Tarik pada otot betis seperti ini ke arah bawah, bukan ke atas, ke arah bawah seperti ini. Kemudian tarik dari atas ke bawah, sambil menekan pada bagian urat tendon seperti ini, di bagian bawah belakang. Tekan-tekan begini, kemudian bisa dicek seperti ini. Gerakkan dulu seperti ini untuk merelaksasinya. Tapi untuk keseleo yang masih baru tidak boleh dipaksakan. Tarik dari atas ke bawah. Di bagian dalam pun tarik dari atas ke bawah, dan di bagian luar itu dari bawah ke atas. Jadi keseleo yang sudah lama, keseleo yang masih baru pun bisa dilakukan pemijatan dengan mengikuti tutorial ini dengan lengkap, ya. Nah, ini sudah tidak sakit lagi. Yang tadinya sakit, biasanya ini rasa sakitnya langsung hilang. Ikuti tutorial cara pijatnya. Ikuti tutorial cara pijatnya, ya. Nah, ini sakit, ya. Ini sakit, teman-teman. Ini pernah keseleo, ya. Ini pernah keseleo. Nah, pijat di sini, relaksasi dulu di sini, kemudian cek di sini. Jadi ini konsepnya, ini intinya. Cek dulu di sini, cek dulu di sini. Ini sakit sekali. Kemudian relaksasi di sini dan selesaikan rasa sakit yang ada di atas ini dengan cara memijat seperti ini. Di bagian pergelangan kaki, ya, pas di belakang mata kaki dipijat-pijat begini, tarik-tarik saja begini. Kemudian teman-teman boleh memijat lagi pada bagian ini. Nah, jika di sini sudah dipijat begini caranya dengan benar. Cara yang benar adalah
itu terasa sampai ke punggung kaki dan bisa terasa sampai ke telapak kaki. Ini adalah titik kunci, rasanya seperti kena strum sedikit. Ya, kemudian lakukan pemijatan, cek lagi di sini. Biasanya dengan cara memijat di sini saja, rasa sakit yang ada pada bagian ini pasti berkurang. Nah, selanjutnya kembali relaksasi pada bagian ini dan lakukan pemijatan ke atas di bagian luar tulang kering seperti ini. Jadi keseleo, cedera engkel, baik yang sudah lama maupun yang baru, sakit pada tumit bisa diselesaikan dengan cara pijat seperti ini. Kemudian setelah di sini hilang sakitnya, relaksasi di sini. Tekan begini, kemudian lakukan lagi peregangan seperti ini, lakukan relaksasi urat-uratnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana posisi diselesaikan dengan cara yang betul-betul tuntas. Ikuti terus videonya. Yang belum subscribe silakan untuk tekan tombol subscribe. Tulisan subscribe yang berwarna merah yang ada di bawah video ini. Nah, direlaksasi di jari kaki. Direlaksasi di jari kaki, direlaksasi di jari kaki, seperti itu. Kemudian angkat ini untuk merelaksasi otot betis yang ketarik akibat keseleo. Tarik dari atas ke bawah, tarik dari atas ke bawah, seperti pada tutorial cara pijat sakit betis yang ada di dalam channel YouTube Pijat Indonesia. Tarik dari atas ke bawah seperti ini, tarik lagi dari atas ke bawah seperti ini. Tarik lagi dari atas ke bawah seperti ini. Tarik lagi dari atas ke bawah seperti ini. Teman-teman simak terus sampai posisi tengkurap. Karena tidak cukup hanya dengan posisi seperti ini bisa menyelesaikan keseleonya. Nah, jadi keseleo bisa berakibat menjadi salah satu penyebab utama saraf terjepit. Penyebab utama tulang kering menjadi sakit, kemudian belakang betis menjadi sakit sehingga menjalar sampai ke tulang panggul. Dan sampai ke tulang belakang biasanya. Setelah itu kita relaksasi seperti ini, kemudian selanjutnya pada posisi tengkurap. Oke. Lanjut di posisi tengkurap ya. Di posisi tengkurap, teman-teman relaksasi dulu. Di bagian betis seperti ini. Relaksasi dulu seperti ini. Di belakang betis ditarik dari atas ke bawah dua-duanya seperti ini boleh. Secara bersamaan boleh. Satu-satu pun boleh. Nah, kemudian angkat kaki seperti ini. Dan setelah itu ya, teman-teman boleh melihat ini untuk menuntaskan keseleo yang sudah lama, keseleo yang masih baru harus berhati-hati. Tapi jangan lakukan dulu pada keseleo yang masih baru. Nanti kalau misalkan keseleonya sudah berhenti bengkak, baru melakukan teknik ini. Nah, tekan, tarik begini, renggangkan dulu. Yang dipijat harus rileks. Renggangkan seperti ini. Biasanya pada kasus yang keseleonya pernah parah itu biasanya ada bunyi di bagian ini ya. Nah, kemudian begini tekannya, perhatikan posisi tangan saya begini. Tarik dulu ke atas seperti ini, kemudian tekan begini, tahan. Kemudian tangan di depan bergerak begini. Merelaksasi otot yang tadi, urat yang tadi kita pijat dan sakit di bagian depan. Nah, kemudian tekan begini. Terus setelah itu teman-teman boleh merelaksasi seperti ini. Cek lagi di sini sampai hilang rasa sakitnya. Jika masih ada rasa sakit yang tertinggal, teman-teman boleh pijat lagi di bagian sebelah. Nanti teman-teman bisa lihat dari kaki yang sebelah kiri. Nah, relaksasi seperti ini, kemudian memutar-mutar seperti ini. Ini tidak kasar ya. Hati-hati. Gerakannya seperti ini. Tekan di sini, pijat di sini, teman-teman. Pegang di sini,
Kemudian tekan begini. Tekan begini serileks mungkin. Kemudian memukul pada bagian urat tendon dengan cara seperti ini. Yang kena ini ya. Tahan, 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 tahan. Sebelum mempraktekkan video ini sebaiknya Anda pelajari dulu mulai dari awal sampai akhir, pelajari berulang-ulang videonya, baru Anda mempraktekkannya kepada orang lain. Selanjutnya di sini kita tarik dari atas ke bawah. Kemudian dalam posisi seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nih, ke bawah. Menghentak tidak boleh terlalu kasar. Gerakan saja seperti ini sambil tangan bergerak seperti ini di depan ya. Nah, kemudian menekan pada bagian ini. Tekanannya seperti ini, rasanya seperti disetrum. Ya, kemudian direlaksasi lagi seperti ini. Dibuat serileks mungkin. Kemudian pukul pada bagian ini. Nah, itulah cara pijit untuk menyelesaikan keseleo, baik keseleo yang sudah lama maupun cedera engkel yang masih baru. Tapi untuk yang masih baru, pemijatannya harus dilakukan dengan berhati-hati. Jika ada pertanyaan seputar video ini, silakan tulis di kolom komentar. Teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk tekan tulisan subscribe yang berwarna merah yang ada di bawah video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman yang mengalami keseleo, buat keluarga yang mengalami keseleo. Silakan dipraktekkan dengan cara mempelajari video ini dengan benar. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, semoga kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan urusannya. Salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.